Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 173 KKN Darwin Antasari Banjarmasin. Di video ini, kami mau membahas tentang makanan bergizi yang dilihat dari perspektif Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal dan thayyib atau baik. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Nah, makanan bergizi itu termasuk kategori makanan yang thayyib atau baik. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan makanan bergizi? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat yang diperlukan tubuh untuk dapat tumbuh dan berkembang. Pemilihan makanan yang tepat, seimbang, cukup dan tidak berlebihan adalah kunci dari kesehatan tubuh. Jika tubuh memiliki cukup gizi, maka akan mampu menurunkan resiko terserang penyakit yang tidak diinginkan. Gizi seimbang punya prinsip 4 pilar. 1. Mengonsumsi makanan yang beragam. Seperti halnya nasi yang merupakan sumber utama karbohidrat, namun masih minim kandungan vitamin, mineral, dan protein. Maka dari itu, kita juga makan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan juga daging atau ikan sebagai sumber protein. 2. Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Jika seseorang menderita penyakit infeksi atau terkena kuman penyakit maupun bakteri, maka akan mengurangi jumlah dan jenis zat gizi yang masuk ke dalam tubuhnya dan dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. 3. Melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah segala kegiatan tubuh manusia dalam rangka menjaga keseimbangan antara zat gizi, baik yang keluar maupun masuk ke dalam tubuh, khususnya sumber energi. Metabolisme zat gizi dalam tubuh manusia juga dapat dipelancar dengan dilakukannya aktivitas fisik. 4. Menjaga dan menyeimbangkan berat badan. Apa sih hubungannya berat badan dengan gizi? Nah, ternyata berat badan yang normal dapat menjadi indikator bahwa zat gizi dalam tubuh manusia memiliki jumlah yang seimbang. Indikator tadi disebut juga dengan indeks massa tubuh atau IMT. Ada 6 gizi utama, yaitu air, karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Yang pertama, air. Air dalam tubuh manusia berfungsi sebagai pelarut zat gizi melalui serangkaian proses pencernaan. Selain itu, air juga sebagai pengangkut zat gizi untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Al-Quran menganjurkan agar manusia memerhatikan air minumnya, sebagaimana tersurat dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 68. Kedua, karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga atau energi dan juga dalam keberlangsungan proses metabolisme dalam tubuh. Beberapa bahan makanan yang kaya akan karbohidrat diantaranya kentang, jagung, beras, dan lain-lain. Al-Quran menyebut tentang bahan makanan biji-bijian yang mengandung karbohidrat dalam Quran Surah Yasin ayat 33. Yang ketiga, lemak. Lemak selain berfungsi sebagai sumber energi, juga memiliki peran dalam menjaga agar tubuh hangat, serta melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan ikut serta dalam membentuk hormon dan asam empedu. Ada beberapa makanan yang kaya akan lemak, diantaranya mentega, lemak hewan, dan lain-lain. Dalam Al-Quran, disyaratkan penggunaan minyak dalam makanan, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 20. Yang keempat, protein. Protein dibagi menjadi 2. Yang pertama, protein hewani, yaitu protein yang bersumber dari hewan. Mengenai ini, Al-Quran memberikan petunjuk dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 79. Kemudian, protein nabati yang bersumber dari tumbuhan. Al-Quran memberikan petunjuk mengenai protein nabati dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Yang kelima, vitamin. Nah, di sini ada gambar sayuran. Sayuran merupakan sumber mineral dan vitamin. Dalam Al-Quran, secara jelas menganjurkan agar manusia makan sayur-sayuran, bagaimana dalam Quran Surah Yunus ayat 24. Nah,
Selain sayur-sayuran, buah-buahan juga termasuk sumber vitamin. Al-Quran juga menganjurkan agar manusia mengonsumsi buah-buahan, seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 19. Nah, itu tadi dia teman-teman, pembahasan mengenai makanan bergizi yang terdapat dalam Al-Quran. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan konsumsi makanan yang bergizi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih sudah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.